Betul. Dulu ada lagu yang judulnya Rintian Kuntilanak. Oh iya. Ada ternyata kok ayo mati. Ayo cepat mati, ku tunggu di sini. Oh iya, dia kayak gitu. Karena pacarnya kan sudah meninggal. Oh iya. Ya toh. Jadi kuntilanak itu menginginkan pacarnya juga mati. Iya. Tapi secara untuk era sekarang, kalau dulu masih aman. Alah wis biasa. Tapi sekarang tuh sedikit aja. Iya, ada kecenderungan untuk diikuti mungkin betul. ya. Ini kok lagunya kok ngajak mati ya. Cepat mati ya. Loh. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Mr. Gunawan Wibisono. Waalaikumsalam. Selamat Mas Suri. Gila, akhirnya kita ketemu lagi Mas Igun. Panggilan akrabnya tuh Mas Igun ya. Gunawan Wibisono atau Mas Igun selaku seorang musik director yang luar biasa sekali, sudah malang melintang di dunia radio, musik director. Pokoknya masalah musik tuh kayaknya beliau sangat ini ya, katam gitu ya Mas Igun ya. Insya Allah. Oke, jadi untuk hari ini Radar Madiun Podcast mengundang Mas Igun atau Mas Gunawan Wibisono selaku salah satu musik director di salah satu radio swasta di Madiun. Udah tahu lah ya radionya apa, nggak perlu kita sebutkan. Dan lucunya adalah saya beberapa tahun terakhir ini juga baru tahu bahwa Mas Igun ini seorang musik director terlama di Indonesia. Ya, jadi mungkin sedikit cerita bahwa saya sama Mas Igun tuh sempat satu kantor ya, kurang lebih 10 tahun, luar biasa, sebelum saya akhirnya bisa ke Radar Madiun untuk sekarang. Dan ngomongin musik director, musik radio tuh kayaknya emang dari masa ke masa selalu punya cerita tersendiri gitu ya Mas Igun ya. Tapi mungkin saya pengen tahu dulu nih, musik director Mas Igun, itu deskripsinya atau definisinya apa sih musik director? Ya, awalnya dulu itu namanya penata musik. Penata musik? Ya, jadi di era 90-an itu kita pakai istilah penata musik. Jadi orang yang bertugas di sebuah radio, stasiun radio itu, semua bentuk musik apapun di radio itu ada timnya. Oke. Ya, ada yang menyebut dia biro musik, ada yang penata musik. Nah, ada editor musik. Oke. Jadi tinggal di masing-masing session itu berapa krunya. Kalau misalnya cukup satu aja ya udah penata musik. Akhirnya di SNI itu meratakan dengan istilah musik director, program director, news editor. Jadi diseragamkan pakai istilah MD. Sampai sekarang masih kepakai istilah MD itu. Nah, di awalnya kenapa harus ada penata musik atau musik director? Itu karena ada perusahaan rekaman atau istilahnya label. Oke. Dulu istilahnya kan mayor label. Betul. Terus yang di lokal lebih disebut independen atau indie ya. Jadi label-label besar tuh mungkin bisa kita sebutkan beberapa, mungkin apa Aquarius, Sony Music, Warner macam-macam ya. Dulu BMG, Musika. Iya, Musika. Itu kan mayor label. Nah, biar ada hubungan erat antara radio sama pihak rekaman, perusahaan rekaman atau company itu harus ada satu orang yang bertugas disebut penata musik. Jadi istilahnya administrasinya. Oke. Karena di radio kan harus butuh materi baru. Betul. Ya, harus butuh materi baru. Nah, untuk mendapatkan materi baru itu istilahnya dulu itu new release atau new entry. Itu pihak rekaman akan mengirim ke orang yang ditunjuk oleh perusahaan. Oke, si penata musik tadi itu. ya. Akhirnya terus kirim. Memang kalau dulu itu bentuk kirimannya itu langsung, jadi paket pos. Oke. Jadi kalau ada radio, saya ngalami sendiri. Jadi begitu ada Pak Pos datang, oh itu pasti kaset. Itu masih seneng. Oke. Bukanya itu, wah beda sama sekarang kan, maksudnya email ya. Bukanya sekarang, wah kita dapat. Soalnya itu rilisan fisik ya Mas Igun ya? Betul, rilisan fisik. Dan kalau era 90-an itu ada radio yang dapat dulu itu suatu kebanggaan, karena nggak semua
media lain itu bisa mendapatkan karena ya Oh, gitu. makanya kerjasama eratnya itu harus ada. Oke. Berarti tidak semua radio tuh dapat si rilisan fisik itu Betul, dari label. betul. Oke. Lah kalau dia tidak menawarkan, jadi istilahnya mengirimkan company profile radionya, itu pihak rekaman kan tidak akan mengetahui ini resmi apa enggak, betul apa enggak gitu. Terus bentuk-bentuk kerjasama laporannya pun sistemnya masih main fax. Oh, mesin fax. Ya. Tahu ya mesin fax? Iya. Oke. Jadi istilahnya musik director atau penata musik itu adalah jembatan antara si radio sama si label. Gitu ya. Jadi perannya musik director adalah untuk mungkin mendukung komunikasi antara teman-teman radio lokal sama label besar ya. Lah labelnya itu nanti otomatis kan dia punya artis. Betul. Jadi kita kontak sama artis zaman dulu itu masih susah. Taunya lewat label, beda sama sekarang. Oh, jadi nggak langsung ke artisnya? Nggak. Karena dulu sistemnya kan cuma lewat telepon. Teleponnya telepon kantor. Oh iya. Beda sama sekarang dengan sosmed. Pendengar pun malah bisa berkomunikasi langsung dengan artisnya. Betul. Ya, bisa chattingan langsung. Bisa langsung. Kalah sama penyiarnya malah. Iya loh. Lebih tahu dulu. Iya. Kalau dulu ya ini perannya musik director dengan label. Contoh dia minta greeting, voice note. Jadi ucapan itu ya lewat pihak rekaman. Pihak rekaman nanti yang akan minta ke si artis. Oh, jadi kita dapat ucapan. Jadi halo mungkin hari raya apa itu ya semuanya lewat komunikasinya lewat musik director sama label. Oke. Berarti memang ya kalau Mas Igun sendiri dari masa ke masa mengikuti dunia radio, label, industri musik juga di Indonesia, tahu lah ya pada akhirnya perbedaan pola dari sistem distribusi musik dari masa ke masa, mulai dari era-era 90-an terus juga mungkin awal 2000 sampai sekarang. Dulu mungkin si labelnya ngirimin kaset atau mungkin CD ke radio-radio lokal di seluruh Indonesia itu benar-benar rilisan fisik. Kalau sekarang berarti apa Mas? Digital atau email ya? Emailnya pun resmi. Jadi kenapa tiap-tiap ada pergantian. Nanti kita mungkin bahas yang disebut Asosiasi Musik Director Indonesia. Iya. Itu juga berperan penting pihak rekaman label itu mengetahui ini MD-nya resmi bener nggak. Nah itu nanti yang ngelola kita. Nah, MD yang nggak resmi gimana? Radio-radio gelap mungkin? Bukan. Jadi gini, contoh Mas Story jadi musik director salah satu radio. Oke. Pihak rekaman taunya emailnya Mas Story. Oh, iya. Mas Story ternyata sudah resign, sudah pindah. Sudah pindah. Pihak rekaman taunya emailnya Mas Story sama radio. Jadi selain email perusahaan juga ke email pribadi. Akhirnya kan selalu dapat. Betul. Padahal Mas Story sudah nggak di radio tersebut. Nah, kita akan memberitahu. Oke. Jadi misalnya gini, saya akan memberitahu Mas Story resign, memberitahu saya. Radio A ternyata musik directornya sudah resign. Ada penggantinya. Oh sudah ada. Nah penggantinya nanti akan mengirimkan ke kita datanya. Oke. Data email, data pribadinya, radionya harus stempel perusahaan. Jadi benar-benar dia sebagai seorang musik director di perusahaan itu yang baru yang menggantikan yang lama gitu ya. Dan berarti harus ada laporan dong ya ke pihak AMDI. Oke. Kita ngomongin AMDI juga nih, Asosiasi Musik Director Indonesia. Pada akhirnya kita juga tahu musik director radio-radio atau mungkin pihak penata musik lah ya yang tadi kita sebutkan di Indonesia ini ada wadahnya ternyata. AMDI itu sejak kapan dan kenapa dibentuk AMDI itu, Mas Igun? Ini gini, label itu juga membentuk komunitas. Teman-teman label disebut labelers. Oh ada. Oke. Itu nggak wajib. Jadi seperti AMDI ini juga radio itu MD-nya mau ikut boleh, nggak boleh. Cuma apa? Kalau kita ikut, kita akan mengetahui perkembangan sekarang seperti ini. Betul. Ya. Biasanya kalau kita mengadakan komunitas apapun itu komunitas ya profesinya, itu kan sharing info semuanya kan bisa update. Permasalahan di satu tempat, satu komunitas misalnya. Ini musik director. Oh tempat saya kok lagunya kok
untuk dangdut kurang update. Padahal muter. Oh ya, mana nih? Lah akhirnya kita beritahu. Terus saya itu sebagai musik director hanya sebagai alat administrasi aja dengan perusahaan radio sama label. Tapi saya tidak tahu job description-nya musik director tuh tupoksinya apa, saya nggak tahu. Kita beritahu. Oke. Jadi sekedar seperti diklat ringan. Kamu sebagai musik director bukan hanya tanda tangan sudah terima materi ini, replay email, bukan. Tapi kamu juga harus punya peranan. Pola layak putar di radiomu ini loh, itu tanggung jawab kamu loh. Oh iya. Ada lagu yang tidak layak ternyata diputar radio resmi. Itu bisa dipanggil, bisa kena sanksi. Oh iya. Iya dong. Jadi yang punya peranan si musik direkturnya, dia akan diskusi dengan sama ownernya atau dengan program direkturnya. Ini seperti ini, boleh nggak diputar di tempat kita? Terjadi argumen. Jadi misalnya di satu stasiun A boleh, di B belum tentu boleh. Dia punya kebijakan sendiri. Apalagi yang perusahaan radio resmi, jadi miliknya pemerintah misalnya. Kadang kan, aduh lirik ini tempat saya belum berani. Mungkin yang di tempat lain berani, ya silakan. Lah itu nanti ada wadahnya juga yang akan mengawasi, KPID. Oh, akhirnya nyambungnya ke KPID, Komisi Penyiaran Indonesia. Oke. Jadi memang polanya memang ada lah ya, mekanismenya memang udah ada teman-teman. Nggak asal radio tuh nggak asal dapat lagi lagu. Apalagi download, langsung download itu bahaya loh. Bahaya ya. Bahaya. Bahayanya di legalitasnya atau di sistemnya komputer atau apa? Atau masalah virus? Pertama audionya. Audionya. Audio yang didapat itu kan kadang tidak sesuai standarnya. Radio itu karena kan hasil download beda langsung kiriman resmi dari pihak rekaman kayak di Staffa Band terus Forset gitu kan bisa dibedakan. Terus kalau liriknya kadang yang sudah sebar di sosial media itu kan kadang kan liriknya kan ya udah apa adanya. Tapi kalau apalagi ini lagu manca ya, kita nyebutnya manca ya, itu kan kadang untuk masuk ke Indonesia itu perusahaan rekaman akan memberi apa tuh versi namanya clean version atau radio edit. Jadi di Eropa lagu ini boleh putar, di Indonesia diedit. Ada kata yang mungkin caci maki atau pornografi ya, atau yang ngajak bunuh diri atau F-word ya kan biasanya kan ya itulah. Itu meskipun kalimat itu mungkin dari sisi sastra Inggris itu ungkapan bukan cacian ya. Tapi kan dalam bentuk kalimat itu aman apa enggak? Iya, betul ya. Betul. Lah alhamdulillah kadang di komunitas AMDI ini bisa untuk sharing. Gitu. Oh di Radio Bali aman-aman aja lagu ini. Tapi di daerah lain mungkin enggak karena dia punya standar sendiri. Oke. Ya. Berarti satu lagu di satu kota mungkin bisa aman, di kota lain bisa nggak aman. Bisa nggak aman. Dan itu juga ada kebijakan dari masing-masing radionya. Oke. Contoh baru aja terjadi kemarin itu dia mau rilis. Saya nggak usah nyebut artisnya ya. Indonesia atau luar? Indonesia. Dangdut. Ya, dia mau rilis. Musiknya enak, sangat enak. Musiknya enak. Tapi liriknya sangat gak aman. Menjurus ke pornografi gitu ya. Wah. Betul. Iya, dangdut sering tuh ya. Kalau itu dibawakan secara panggung, aman. Silakan di panggung. Panggung mungkin lingkupnya cuma itu aja. Iya, betul. Tapi kalau sudah masuk di media massa, jadi kan komunitasnya kan apalagi sekarang kan streaming. Betul. Ya. Kita muter di Madiun. Luar negeri bisa dengar. Ya. Nah, itu kan ada batasan. Makanya nanti ada istilahnya pola layak putar. Oke. Dan itu sering banget memang selama ini teman-teman deket saya juga beberapa kali tuh nanyain gitu Mas Igun. Gimana sih sebuah lagu tuh akhirnya bisa masuk radio? Ternyata mekanismenya juga cukup panjang ya. Ada rules juga, ada aturan, ada standarnya. Apa aja sih Mas yang pada akhirnya lagu-lagu yang bisa masuk radio? Gini, kita ngomong yang lokalan ya. Ya.
itu otomatis audionya harus standar. Oke, KBPS-nya itu. Ya, kalau dia bentuk MP3 itu minimal 320 kbps. 320 kbps. Ada radio yang cukup 256 kbps nggak masalah, tapi jangan 128. Ya. Biasanya 128 itu konsumsi untuk AP. Iya, betul. Tapi kalau sudah konsumsi untuk radio itu biasanya 320. 320. Atau WAV. WAV lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi. Minimal dia punya 2. 2 itu nggak masalah. Oke. Ya. Saya cuma punya WAV. Biasanya yang punya WAV masih punya MP3 ya. Iya. Tapi yang punya MP3 kadang belum tentu. WAV ya. Karena file gedenya betul. Kan. Itu nggak masalah. Terus press release. Press release lah itu contoh ini. Sorry bikin satu lagu. Berikutnya 3 bulan bikin lagi lagu lain. Press release-nya beda loh. Iya. Ya, tapi profilnya bisa sama. Cerita per lagunya berarti. Betul. Ya. Oke. Kisahnya lagu ini itu disebut nanti press release. Sedangkan profil bisa sama. Bisa sama karena orangnya sama. Iya, biodatanya lahir kan nggak mungkin lagu beda dong. Jadi ada pertama kirim tuh profilnya, profil band. Misalnya kalau bentuk band ya profilnya. Ini misalnya vokalisnya kelahiran ini dah. Terus press release itu yang lebih penting. Oke. Karena kalau profil standar aja ya. Kalau press release itu nanti yang akan dipakai penyiar sebagai bahan siaran. Oh. Jadi tidak asal download. Ya. Jadi sebagai bahan si penyiar nih announce ke pendengar. Betul. Gitu ya. Ini nih ada lagu baru, ceritanya gini nih. Tidak ngarang. Jadi benar-benar dia dapat itu dari artis atau manajemennya. Dari press release yang udah disebar gitu. Misalnya download. Saya download ini. Ya saya nyebut aja Tori ya. Ya. Tori, keluarnya banyak loh. Oh iya. Iya kan? Lah makanya juga diperlukan foto. Oh iya. Jadi nanti kan Tori nanti bisa Tori Kelly, Tori Lanes ya dengan beberapa kan. Jadi selain lagu dengan standar audio ya, dan itu terus press release. Kalau bisa foto. Jadi foto update terakhir. Oh iya yang baru ya. Band. Kalau band ya foto bandnya. Jangan band yang dulu ternyata personilnya salah satu personil sudah keluar. Terus dijadikan di situ. Lah akhirnya radio itu posting. Loh saya udah keluar kok di posting itu lah. Kan nanti malah masalah internal. Benar. Jadi mending yang terbaru. Terus kita lihat liriknya. Nah, terakhir akhirnya konten dari lagu ini ya. Betul. Apakah menjurus ke biasanya yang paling sering itu apa sih Mas Igun? Pornografi. Oke. Sara. Dari porno tadi sudah ya. Dulu ada istilah berapa S gitu? 5S. 5S. Ya. Apa? 5S yaitu saru. Terus Sara. Dan itu masalah yang terakhir sadis atau apa tuh? Aduh. Saru, Sara, sadis apa lagi? Ada nih. Kalau yang sebenarnya 4S, yang 5S itu karena ditambahi itu ada sejak ada sosmed. Terus seperti ada pilkada, ada pilcaleg itu menitip. Oh iya. Kepentingan. Itu lah. Jadi kan kalau menitip misalnya lagu di tengah-tengah nyebutkan. Oh iya. Ya, menyebutkan salah satu organisasi. Ya. Kebetulan organisasi itu sedang punya masalah. Punya tujuan ada kegiatan ada kepentingan. Kepentingan di salah satu kota itu. Di tengah-tengah dimasuki. Itu nggak boleh ya. Jangan. Jadi liriknya lah. Terus misalnya sadis ya kayak mengajak bunuh diri. Oh iya. Dulu saya pernah dapat tuh I hate myself and I want to die. Jadi aku benci diriku dan aku ingin mati. Ya loh. Kalau kita baca liriknya mungkin ternyata gini tuh guyon. Tapi secara umum iya ada ajakan. Kan bahasanya kan dan aku ingin mati. Betul. Dulu ada lagu yang judulnya Rintian Kuntilanak. Oh iya. Ada ternyata kok ayo mati. Ayo cepat mati, ku tunggu di sini. Oh iya, dia kayak gitu. Karena pacarnya kan sudah meninggal. Oh iya. Toh. Jadi kuntilanak itu menginginkan pacarnya juga mati. Iya. Tapi secara untuk era sekarang, kalau dulu masih aman. Alah wis biasa. Tapi sekarang tuh sedikit aja
Ya ada kecenderungan untuk diikuti mungkin betul. ya. Ini kok lagunya kok ngajak mati ya, cepat mati ya. Loh, ya udah daripada nanti jadi masalah. Ya udah ini kita diskusikan, ini jangan. Oke. Ya, karena kan mau nggak mau memang lagunya ayo cepat mati. Kutunggu di sini misalnya gini. Lah itu aja loh ya. Kutunggu di neraka. Terus yang satu lagi misalnya itu sadis, misalnya pornografi. Ya. Porno aksi. Itu kan banyak sekali. Oke. Ya apalagi yang dangdut. Ya. Ya yang dangdut. Kayak apa hamil duluan lah, apa kayak gitu-gitu kan. Yang dulu aja yang Cinta Satu Malam ya, ingat ya. Itu sebenarnya kan menurut saya sih pribadi kan aman. Cinta Satu Malam Melinda ya. Iya. Ternyata dari pihak lain asumsinya kan jadi nggak baik nih. Ya udah kita radio resmi ya udah diskusikan. Terus ada Kucing Garong. Kelakuan si kucing garong itu. Bukan apa tuh lagu yang di daerah lain. Jadi contoh gini, di negara lain di tempat kita boleh, tapi di negara lain nggak boleh. Itu seperti yang di Argentina ternyata itu politik. Oh. Ya, kita juga ngikut ngapain sih kita ikut muter apa tuh di sana ternyata di secara negaranya memang itu unsurnya politik. Kan di tempat kita juga ada Indonesia ya lagu yang unsur politik itu tidak boleh. Kasus yang lama gitu kan kita nggak muter. Masih banyak kok lagu lain. Nah dari kembali lagi ke artis tadi apa tuh band lokal apa solois ngirim ya kita beritahu. Oke, syarat-syaratnya. Ya, lirik. Lirik ini loh seperti ini. Ataupun dia bahasa Inggris. Kalimat tadi apa? Kode F ya. Wah, itu F-word. Ya. Boleh diganti lain. Kamu nek mangkel misalnya, ya udah. Loh Mas, saya posting di apa tuh? Selain YouTube dia aman-aman aja. Itu dianggap udah biasa nggak masalah. Kalau misalnya nanti ada permasalahan menyinggung seorang, dia akan berurusan dengan kamu, tapi kan nggak di YouTube-nya. Lah tapi kalau radio, apalagi radio-radio resmi. Kan bisa didatangi. Pertama sanksi mungkin peneguran, lah sampai izin. Sampai izin juga. Iya dong. Kalau misalnya terus berulang kali kan misalnya teguran, sanksi ini administrasi sampai berulang kali seperti itu, kan izinnya. Izinnya bisa dicabut. Wow, berarti cukup fatal juga ya ketika misalnya musisi-musisi ini istilahnya ngirim lagu-lagu yang mungkin cukup eksplisit konten kayak gitu-gitu ya. Saru, sara, sadis, apalagi mungkin ada yang berbau kepentingan politik dan lain-lain. Nah, pada akhirnya tugasnya musik director tuh memfilter ya Mas Igun. Ya. Memfilter. Ada makanya musik director kadang kan dia masih baru, sangat awam, tahu-tahu ini penyiar, karena nggak punya musik director kembali lagi harus berhubungan sama pihak rekaman. Pimpinannya menunjukkan kamu yang jadi musik director. Lah dia secara administrasi dengan perusahaan rekaman aman, tapi secara kerja tanggung jawab di radio dia nggak tahu apa-apa. Nah kalau dia bisa gabung mungkin di Amdi, kita bisa beritahu. Dikasih apa namanya pemahaman. Ini loh, istilahnya jadi apa? Tupoksinya musik director tuh seperti ini. Oke. Lagu datang, kamu dengerin, sharing, dah ini. Oh ini masuknya di jam ini. Ini masuknya di sini. Ada kan misalnya dari KPID itu kan lagu ini hanya boleh di atas jam 10. Oh ya, karena mungkin kayak sasarannya dewasa. Sama seperti mungkin iklan rokok ya yang dulu mungkin di jam rokok, 9 malam. Ya, kondom, rokok, minuman keras, ya. Kan ada itu kan bolehnya di jam 21.30. Iya, karena mungkin anak-anak udah pada tidur, oke lah gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya jam-jam siang itu kayaknya enggak gitu. Memang kurang pas. Bahkan di layar di media TV itu malah asap aja di blur. Oh iya? Iya kan? Asap kan di blur. Iya. Yang di TV resmi loh. Lain di bioskop. Iya. Bioskop umum. Iya. Cuma arahnya kan ke penonton. Betul. Ya. Tidak yang benar-benar luas disebarluaskan. Betul. Gambarnya api rokok itu udah blur. Ya kan?
pakaian baru segini aja dah blur. Ya. Padahal sebenarnya kita tuh tahu wujudnya rokok tuh kayak gimana tahu, tapi Ya. kalau untuk pada akhirnya masuk media, apalagi TV nasional misalnya atau media-media resmi yang lain tuh, ya akhirnya di blur gitu ya, Mas Gun ya. Memang syaratnya dah ketentuannya memang sudah ada yang ngatur. Udah ada yang ngatur. Ada yang ngatur itu memang harus diblurkan. Dan itu dari KPI ya berarti Mas Gun ya? Betul. Dari KPI. Jadi tugasnya dia. Oke. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi banyak banget selama ini yang tanya bagaimana musik itu bisa masuk ke radio, bisa didistribusikan secara resmi. Dan sekali lagi musik-musik yang ada di radio, khususnya yang radio tempatnya Mas Igun ini kerja sampai sekarang juga musik-musik yang resmi ya. Itu yang perlu ditegaskan ya Mas. Betul. Bukan musik-musik yang download, bahkan beberapa radio-radio lain juga yang mungkin cukup ketat aturannya, ketika musiknya juga menyalahi aturan untuk sara, saru, sadis itu tadi ya nggak Layak putar. Jadi pola layak putarnya nggak pola layak sesuai. putarnya nggak sesuai ya ditolak gitu ya. Iya. Nah balik lagi ke Amdi. Nah ini yang dari kemarin juga sempat pengen banget saya tanyain. Kok bisa Mas Igun ini jadi musik director terlama di Indonesia? Sebetah apa jadi musik director? Dan Gini. semenyenangkan apa? Lah saya ini terlama karena 92, 92. Radio yang sekarang lahirnya 92. 91. 91. Setelah 1 tahun saya penata musik yang sampai sekarang ya bertahan. Bertahan. Alhamdulillah berapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu dapat reward Apa tuh rewardnya? handphone. Lah, terus saya pernah ngomong tahun depan dapat reward lagi enggak? Karena kan otomatis kalau saya masih, Iya. berarti kan masih saya. Iya, benar. Iya kan? Iya. Dapat. Dapat lagi. Nah, terus kalau saya minta lagi kan nggak mungkin loh. Nggak bisa diuangkan itu. Jadi posisinya sejak awal kalau kita mendalami satu profesi, Ya. kita nyaman, terus kita enjoy di profesi itu. Kadang bisa awet. Ya, ya. Bisa awet. Karena seneng menjalaninya. Ya, lah saya lama-lama melihat kok ada sisi yang harus istilahnya sosialnya yang harus dibenahi untuk ke teman-teman lain. Itu posisinya kita mendapatkan awal sebuah lagu, Ya. itu udah kepuasan. Betul. Kita bisa berkomunikasi dengan artis, Nah, itu udah kepuasan. Kita ngomong era awal ya, Iya, iya. era yang belum ada internet apa-apa, komputer aja masih suaranya Iya. masih seperti itu ya. Iya. Lah, itu rasanya kan, wah ini kok enak banget. Terus kita kasihkan ke penyiar, nih aku belum dengar, kamu dulu yang dengar. Iya. Dia udah bangga. Ya. Wah, apalagi itu artis favoritnya dia. Aku menjadi yang pertama kali mendengar di Nah, Indonesia. itu dipakai dibuat siaran. Dulu ada penyiar nyebut, bukannya sombong ya, kita duluan yang muter. Oh iya. Jadi istilahnya dia tuh sebenarnya sombong, tapi di awal dia omong, Bukannya sombong bukannya ya. sombong ya, ini kita loh yang muter duluan. Karena pada akhirnya dapat lagu itu pertama lah ya. Dikirim, apalagi itu asli dikirimin langsung dari label, bener-bener legal, bukan hasil download. Betul. Dengan kualitas yang pastinya bagus. Jelas bukan hasil download. Iya. Karena nggak ada internet. Nggak ada internet ya waktu itu ya. Nah, saya juga pengen tanya nih, Mas Igun, suka dukanya dunia radio dari masa ke masa. Dari dulu mungkin era-eranya gimana sih ketika si pendengar pengen request, katanya masih pakai kaset tape yang benar-benar masih diputar pakai pensil, misalnya request Ruth Sahanaya. Spidol kecil. Spidol kecil. Kalau pensil agak sulit. Oke. Tutup putihnya spidol kecil, saya nggak usah nyebut. Oh iya, tahu. Itu kalau sudah kena di lubangnya kaset, itu sudah ngikat. Kita tinggal gini. Tinggal gini sambil lihat lain ini udah iya. Udah hafal, Mas. Udah hafal posisinya ini nanti track berapa. Terus kita bikin istilahnya kaset kosong itu C15. C15 itu nanti ada track A, side A ya, side B. Itu cuma isinya satu lagu. Oke. Ya kita copy sendiri. Kita rekam sendiri. Versi yang asli dari rekaman itu untuk pustaka. Oke. Jadi istilahnya apa ya? Library-nya ya. Jadi yang dipakai seharian itu yang kita rekam. Karena dulu pita kaset
itu lama-lama diputer kan gores. Iya. Menipis juga. Lah kalau kita pakai yang masternya aslinya dari pihak rekaman. Kalau itu rusak. Nah. Belum lagi misalnya istilahnya apa Mas ya? Dulu itu ngelokor. Iya. Apa ya? Gleyor. Ruwet dia gleyor. Ditanya ruwet toh. Itu membetulkannya susah Mas. Oh gitu. Jadi berarti harus ada cadangan itu tadi ya, kaset kosong. Betul. Untuk taruh sini dulu deh. Nanti kalau misalnya ada yang request langsung lewat situ. ya, gitu. sampai sekarang pun di era digital juga pakai. Jadi istilahnya pakainya masuk ini. Ilmunya tetap dipakai. Masternya itu disimpan istilahnya di bank lagu. Iya. Terus ini ada server dibuat folder baru untuk lagu yang diputar. Yang sedang alami ya. Mungkin kita kasih istilahnya Manca 2002. Ya. Manca. Ada foldernya ada gitu folder ya. Tapi masternya bank lagu kan ada sendiri. Betul. Itu yang tidak dimasukkan di ruang siaran. Oke. Jadi itu yang disimpan berarti ya. Disimpan. Jadi ilmunya era 90-an itu sebenarnya tetap dipakai. Cuma beda format. Bedanya format. Dulu rilisan fisik, sekarang lebih ke digital. Betul. Kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kayak toko kaset sebentar lagi punah itu ternyata ya benar. Iya kan. Walaupun sebenarnya ada beberapa orang yang masih mencintai rilisan fisik ya Mas Igun ya. Maksudnya menganggap rilisan fisik dari musisi-musisi yang benar-benar dia bisa pegang, dia bisa buka. Wah. Itu ada kenikmatan tersendiri ya gak sih? Betul. Bahkan ada band itu yang pingin bikin CD, album. Dia punya pemikiran kalau belum bentuk itu kok rasanya kok belum abdol. Oh iya. Gak pengen di digital aja gitu. Jadi ini aja. Jadi meskipun nanti anaknya cucunya juga bingung nih muternya gimana ya. Tapi iya ya, playernya di masa depan gimana ya itu ya. Saya masih ada. Saya masih ada ya. Masih ada. Oh ya, koleksi rilisan fisiknya banyak gak Mas Igun? Alhamdulillah. Berapa? Dulu ada teman penyiar namanya Tori itu yang nguber John Lennon. Oh iya. Saya dari dulu pengen banget kasetnya John Lennon, album ada setelah dia bubar sama Beatles ya waktu itu ya kalau nggak salah. Berapa nih Mas? Piro saya Mas. Sampai sekarang belum saya ambil. Ya apalagi yang masih sebelum Ringo Starr yang masih Peter Bass. Iya. Itu masih ada cuma satu album. Ya, kemarin juga kalau nggak salah Pak Bob Rolling Stone juga beberapa kali sempat ditawar. Wah, rilisan fisiknya banyak nih Mas Igun nih kayaknya. Itu kalau jadi status sekarang takutnya nolaknya ya. Kalau kita bikin status untuk dijual nggak masalah. Bikin status hanya untuk status. Terus dilihat Ahmad Dhani itu. Nah, ini berapa? Pernah itu dia suka sled. Siapa? Slade. Jadi sled siapa yang Ahmad Dhani. Ngubungin Mas Igun? Bukan ngubungi, kan kebetulan main ke kantor. Oke. Silakan masuk ke istilahnya ruang diskotik. Jadi dulu tuh namanya tempat kaset, tempat CD itu namanya ruang diskotik. Waktu zaman di Pendowo atau yang sekarang? Yang sekarang. Loh, Ahmad Dhani pernah? Pernah kan bikin acara di depan. Oh. Drummer si Tio ya. RC. Nah, itu punya kontaknya nggak sih Mas? Nanti masih ada. Ada. Jadi mau WA langsung. Oh ya, ini aku pengen tanya. Ini pertanyaan tambahan sih Mas Igun. Kalau selama ini jadi musik director yang terlama di Indonesia dengan berbagai macam suka duka dan pengalamannya di dunia radio, musik dan lain-lain. Koneksinya sebanyak apa sih Mas sama artis-artis? Sampai sekarang mungkin cukup intens komunikasi sama artis tuh siapa aja biasanya? Atau dulu pernah ketemu siapa aja lah? Hampir semua. Kecuali saya jarang itu sama solois dangdut. Oh, solois dangdut. Sama solois dangdut saya jarang. Musik favorit apa sih Mas? Kalau dulu saya tetap heavy metal. Wes. Ya. Siapa band favoritnya siapa? Ya, band-band yang sekarang masuknya di era klasik rock. Led Zeppelin, Rolling Stone. Yes. Ya ini yang kebetulan The Complete Story-nya saya simpen. Gak boleh dibeli. Kalau satu dibeli, itu istilahnya kayak bolong. Tanganmu tak ambil ya. Gak bisa. Kalau semuanya dibeli, ada yang pengen berapa juta gitu? Lepas nggak? Rasanya nggak. Karena apa? Itu sampai sekarang pun istilahnya apa ya? Kaset itu dulu kan diplastiki. Masih terbuka, belum terbuka loh. Berarti masih ini ya, segel ya? Masih segel.
Lah belinya kebetulan kakakku juga suka. Ah. Mau dengerin yang punyanya dia. Oke. Ada kolektor Surabaya itu zaman saya masih SMA loh ya. SMA tahun 90 Pak. Satu kaset dia mau beli 500.000 di zaman segitu loh. Satu kaset 250.000. 250.000. Jadi dia mau beli 2. Yang The 500 Beatles itu. Iya. Keluaran Apple langsung berarti. Ya, jadi posisi tim. Kalau nggak salah tim record. Kalau satu itu hilang, berarti kan bukan complete story. Iya. Iya kan? Bolong kan Iya, akhirnya. bukan complete story. Bukan story lagi. Iya. Gitu. Jadi posisinya alhamdulillah sampai sekarang masih Gila. berani berapa? Wah, Pak Bob mungkin yang nonton ini. Dia tuh atau mungkin banyak ya teman-teman yang sangat menggemari rilisan Bob fisik. yang tinggi Iya, Rolling Stone. Mick Jagger itu. Bobby Jagger ya. Kemarin baru kita wawancarai juga. Nomor WA saya udah ganti ya. Nanti kaset Rolling Stone-nya ditawar lagi. Enggak. Terus dulu Mas Igun yang sempat main-main ke radio, saya dulu sempat lihat ada beberapa archive ya. Arsip-arsipnya radionya Mas Igun. Club Actis pernah. Ari Lasso pernah. Slang. Siapa lagi? Ahmad Dhani pernah. Dewa. Ahmad Dhani datang dengan format Dewanya. Terus Sheila on Seven. Itu Lila. Banyak mah. Saya nyebut nanti. Iya. Posisi alhamdulillah posisi dulu itu mereka promo datang ke radio tuh untuk mempromosikan singlenya. Single. Tapi dah kemajuan zaman. Mereka mempromosikannya dalam bentuk lain, live Instagram. Iya. Atau by phone. Pernah ya. Jadi artis nggak datang. Iya. Interview by phone. Dia cuma visit ke radio. Kebetulan dia ada live performance. Oh di Madiun. Ya. Dia main di Ponorogo, dia mampir. Oh polanya seperti itu ya? Jadi seperti itu. Jadi istilahnya dibuat sekalian. Berarti musisi-musisi yang kebetulan main di Madiun hampir bisa dipastikan pasti mampir ke radio untuk interview ya? Hampir bisa dipastikan kalau itu memang programnya dari pihak rekaman otomatis. Tapi kalau program itu mereka datang, dia main ke salah satu kota, itu diundang EO, ya, diundang EO, itu tinggal tergantung EO-nya, ya. Karena artis itu kan sudah dikontrak oleh EO. Tapi kalau mungkin dia senggangnya dia malam, tidak ada sudah cek sound, udah aman itu, kita punya kontak, dia punya kontak sama MD radio itu. Mas aku nanti malam tak main sana ya, ngobrol. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita meminta di jamnya sore itu sudah dipakai untuk jumpa fan atau lain-lain, ya mereka nggak bisa apa-apa. Berarti tetap nyari waktu senggang untuk bisa main ke radio. Tapi kalau label, ya memang programnya label itu untuk mempromosikan di media-media. Oke. Nah ini juga merupakan salah satu bukti bahwa kenapa Mas Igun atau Mr. Gunawan Wibisono ini cukup betah sekali menjadi music director. Berarti 92 ya? Dibetah-betahin. Iya dibetah-betahin. 92. Saya 92 lahir jujur aja. Dan berarti seusia saya 30 tahun jadi musik director ya untuk tahun ini ya? Ya tahun ini masuk ke 30. Mantap. Dan masih menjalani pekerjaan ini karena sekali lagi itu passion. Itu merupakan satu kesenangan juga. Dimana Mas Igun juga bisa ketemu banyak artis, ketemu banyak networking baru dan lain-lain gitu ya. Karena gini Mas ya, satu profesi kan nggak mungkin dia istilahnya gini. Dulu saya masih bujang. Ya. Sekarang kan sudah berkeluarga, sudah punya anak yang punya kebutuhan masing-masing. Saya tetap di musik director. Ya. Tapi kan gini ya, penghasilan itu kan bukan hanya di satu profesi. Ya. Beda sama gaji ya Mas. Gaji oke, tapi namanya penghasilan. Ada dia gajinya cuma seperempat tapi penghasilannya lebih. Nah, otomatis dengan banyaknya relasi kan mungkin dari hobinya. Betul. Diundang ke sini, diundang ke situ. Nah, itu kan otomatis bisa nutup istilahnya kita menikmati kerja, istilahnya kerja diniati ibadah ya. Iya. Itu otomatis nanti rezeki itu nggak ngingkari kok. Betul. Dan rezeki kan juga nggak selalu finansial ya. Maksudnya networking. Betul. Teman baru. Sehat itu juga rezeki. Mas Nom ini saya juga belajar loh ini. Lah. Ya otomatis kan. Iya benar. Seger. Dan kalau nggak
kayak gini Mas Igun nggak mampir ke sini juga ya? Kalau nggak bisa ke sini berarti kan saya sakit. Oh iya benar. Berarti kan berarti ini dapat sehat rezeki. dan ini Nah. rezeki juga Amin. gitu ya. Amin. Oke Mas Igun, pertanyaan terakhir banget ya. Loh, terakhir Udah habis nih. Sebagai musik director hampir 30 tahun ya, malang melintang di industri musik Indonesia juga dari Madiun, diakui sebagai MD terlama juga di Indonesia. Mungkin aku pertanyaan terakhirnya adalah seperti apa masa depan radio untuk ke depan dan masa depan musik Indonesia, karena Mas Igun kan mengikuti musik ya setiap hari, setiap bulan ada rilisan, bahkan mungkin setiap minggu ada rilisan atau mungkin setiap hari ada rilisan baru, lagu-lagu baru. Seperti apa masa depan musik Indonesia dan juga dunia radio untuk ke depan? Ya, Terakhir. ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus ya. Bukan saya yang nitip loh ya. Oh iya. Tahu ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, mengikuti perkembangan zaman digital. Ya. Teman-teman di radio itu tetap optimis. Satu kuncinya optimis. Jadi bisa dibilang selama manusia masih punya telinga untuk mendengar, Oke. radio nggak akan mati. Oh, oke. Radio kadang matinya ya karena orang radionya sendiri Oh, oke. tidak kreatif, tidak bisa melihat peluang, tidak membaca, posisi seperti ini. Contoh sosmed dulu dianggap musuhnya, lawan. Iya. Akhirnya kita gandeng. Ya, akhirnya Kita bisa siaran, orang tahu radio cuma audio. Oh ternyata live Instagram bisa. bisa nampak. Oh dengan sosmed bisa. Istilahnya kan melihat peluang, Betul. lihat kreativitas. Makanya saya bilang tadi, selama punya kreativitas dan disupport bener sama yang berkepentingan sama perusahaan itu, otomatis tetap jalan. Terus perkembangan musik. Berarti tadi pertanyaan untuk radio never die ya. Untuk beberapa tahun ke depan, Never die. selama orang masih punya kuping, kayaknya masih akan tetap Masih. ada radio. Dan karena gini, dia punya kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri. Setiap media punya itu. Nah, kelebihannya itu yang harus dioptimalkan. Oke, itu untuk radio. Musik Indonesia sekarang. Musik Indonesia pengennya tetap berkarya apapun kondisinya, tetap berkarya. Contoh, satu grup dia merilis satu ternyata tidak meledak. Kita ngomong meledak ya. Kalau lagu enak, mesti dia bikin lagu mesti enak. Nggak ada orang artis bikin lagu nggak enak. Nah, coba ngomong ke kamera langsung nih, ngomongin orang-orang anak-anak musik nih, coba Mas. Gini, tetap berkarya. Karena mungkin salah satu karyamu itu yang akan menjadi rezekimu. Nah, siapa tahu karyanya sekarang, rezekinya tahun depan, apalagi sosmed. Ada satu band, mungkin Ilir band. Ternyata dia ngetopnya, saya nyebut kontennya nggak apa, boleh TikTok ya. Setelah 1 tahun rilis di radio, di media, tahun lalu itu sudah puter. Ternyata dia viralnya baru sekarang, tahun ini. Makanya agak telat berarti ya. betul, itu rezekinya. Armada, dia ngerilis terus single-single. Setelah asal kau tahu misalnya gini, oh ini nggak meledak, dia bikin lagi. Oh ternyata haruskah aku meledak, awas jatuh cinta meledak, ya kan? Dia tetap berkarya. Betul. Jadi otomatis tetap tidak apa, istilahnya optimis. Terus datangi media di kotamu, ya. Sharing. Jadi sharing misalnya saya harus gimana? Saya punya karya ini harus gimana? Harus diapakan? Harus mungkin di media itu bisa menolong. Wah. Karena apa? Orang-orang media itu kupingnya dia bukan, kita nggak ngomong skill ya. Kalau skill biasanya kamu teknik gitarnya kurang gini, kamu nyanyinya kurang gini. Tapi kalau teman-teman di media itu ya lebih ke komersil. Wah, ini enak nih. Wah, lagumu kedawan. Terlalu panjang, pendekin dikit deh. Jadi orang seolah-olah setelah begitu habis pingin dengerin lagi. Itu teman-teman media masih ngomong apa adanya. Ada sense yang betul. Lebih ya. Tidak akan ngurus gitarmu kok seperti ini, itu nggak akan ngurus. Jadi dia lebih sisi kedepannya gimana komersilnya. Industri komersilnya. Betul. Jadi dilihat. Tetap optimis. Jadi jangan terus sudah punya sosmed hanya puas sudah posting di sosmed, tapi tetap audionya kirim ke radio atau nanti video klipnya ke TV lokal. Teman-teman media itu punya link kok. Betul. Yang akan ngirim. Contoh ini nggak apa ya saya nyebut ya.
mereka ngirim ke salah satu radio. Otomatis saya akan membagikan sekali klik 600 radio yang dapat. Tapi belum tentu 600 itu muter semua. Ya. Karena kan dia punya. Oh ternyata saya nggak radio saya full dangdut loh. Oh ya. Mas Igun ngirimnya pop. Pop. Tapi dia nerima. Suatu saat radio itu punya format musik pop, dia kan sudah dapat. Pasti akan dimasukin akan ya. muter. Ya. Tinggal klik. Wes Free. Gitu. Asal nanti tadi yang saya sebut standar audionya semuanya ada. Betul. Itu saya kirim. Kayak lagunya Antori itu ya. Sunshine Becomes You. Sekarang belum viral. Mungkin beberapa bulan lagi semoga. Karena saran saya nggak diikuti. Apa? Liriknya coba bikin versi bahasa Indonesia. Abis ini. Saya sudah ngikuti abis ini. Video klipnya sudah mau dibikin ini. Sudah mulai jadi ya. Tunggu aja nanti saya kirim ke radionya. Siapa tahu rezekimu di lirik bahasa Indonesia. Semoga. Nah itu dia ya. Gila ngobrol kita seru sekali untuk hari ini ya. Musik director, musik Indonesia, radio, banyak hal yang bisa kita ulik. Dan sekali lagi yang dipesenin Mas Igun tadi ya teman-teman. Tetap berkarya terus, tetap optimis terus, tetap jangan pantang menyerah. Dan gandeng media. Itu yang paling penting ya. Betul. Gandeng media, jangan. Apapun itu medianya. Apapun itu media, mau radio, mau TV, mau koran, mau cetak, mau digital, apapun, anything. Ketika kalian punya karya, ya otomatis kalian juga butuh satu media untuk mempublikasikan, untuk mendistribusikan, untuk memasarkan, untuk bisa menyebarluaskan dan lain-lain. Dan saya pikir semoga kedepannya media korelasi antara media dan juga musik itu bisa tetap saling berkesinambungan, tetap saling bisa mensupport para musisi-musisi lokal juga. Dan pastinya Radio Never Die, media juga tidak akan pernah mati sampai kapanpun dan terus berevolusi ya. Betul. Radio tetap akan menggandeng digital, tetap akan menggandeng media-media lain untuk bisa semakin besar bersama dan lain-lain. Otomatis saya pikir obrolan untuk hari ini bersama Mas Igun juga semoga juga bisa mencerahkan dan bisa memberikan khasanah informasi dan edukasi baru terkait musik, dunia radio, media, anything dan lain-lain, dan semoga juga bisa memberikan semangat juga buat teman-teman musisi di luar sana. Mas Igun Gunawan Wibisono, terima kasih banyak. Tos dulu. Gila, ini salah satu orang yang saya dapat ilmu banyak banget selama 10 tahun lebih di perusahaan saya yang lama di radio. Dan pastinya terima kasih banyak Mas Igun. Sama-sama. Sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi dan semoga kedepannya kita mungkin ada kolaborasi lain yang bisa lebih kreatif dan lebih bisa dar gitu ya. Siap. Oke. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah nonton podcast kita untuk hari ini. Gila, banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman pengen dapetin ilmu-ilmu baru dari banyak bidang, banyak konten yang lain, banyak bintang tamu, narasumber lain, ya udah ikuti terus Jawa Pos Radar Madiun Podcast di YouTube-nya Radar Madiun, di Radar Madiun TV ya, yang tayang insyaallah setiap hari Senin malam ya, jam 7 malam hanya di YouTube channel Radar Madiun TV. Dan akhirnya terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Radar Madiun TV. Radar Madiun TV. Radar Madiun Podcast edisi berikutnya. Bye.